Alright, apa kabar semuanya? Kita buat konten dulu ya. Biasanya kan kalau gue buat konten tentang ngebahas traffic itu biasanya langsung Pinterest ya, tapi ini beda. Kita coba ke We Heard It dulu ya, dan gimana cara konsep mengelola We Heard It-nya yang kita satukan dengan Pinterest untuk menjadi sebuah traffic gitu ya. Dan ini traffic untuk ke dating ya. Jadi We Heard It ini bisa kita buat jadi kayak tempat buat ngebungkus link over yang sering nggak bisa di share gitu ya di Instagram atau di Facebook gitu kan. Gue ternyata baru sadar bahwa gue pikir ya gue ngebuat konten CPA itu orang-orang yang nonton konten CPA gue tuh, terus gue pikir itu orang-orang yang udah tahu CPA itu. Maksudnya tahu itu walaupun newbie itu mereka tahu kalau link over tuh ini, link yang di share tuh ini, share-nya di mana gitu, terus duitnya tuh dapatnya dari mana gitu. Terus taunya gitu kan. Cuma yang nggak mereka tahu tuh cara dapetin trafficnya. Nah itu, tapi ternyata banyak banget masihan rekan-rekan subscriber gue yang nonton konten CPA gue tuh ternyata yang memang benar-benar dari nol, yang nggak tahu apa-apa tapi benar-benar tertarik gitu kan, benar-benar pengen tahu CPA gitu ya. Wah, kata gue, wah, ya bukan ini sih maksudnya, wah kasihan nih kalau misalkan gue setiap hari buat konten nyari traffic CPA, tapi ternyata di belakang sana masih banyak orang-orang yang bener-bener nol nggak tahu gitu ya. So bakal gue coba buatin kontennya sekarang, ikuti video kali ini. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya video ini harusnya gue tag itu semalam gitu, cuma ternyata gue ada sedikit masalah gitu ya, terus gue harus pergi ke rumah sakit gitu. Jadi ada kelainan di kayak di otot atau otot jantung gue lah, pokoknya darah yang mengarah ke jantung gitu atau apalah, gue nggak tahu gitu ya. Dipasangin alat tes jantung segala macem bla 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 gitu ya, gitulah pokoknya. Dan gue harus dari jantung larinya ke kolesterol gitu kan, terus disuruh tes kolesterol darah lengkap. Wah, gue nggak ngerti deh. Jadi gue saranin buat lo yang mungkin lo nyari duitnya di internet sampai begadangan gitu ya, ya jagalah kesehatan gue. Kalau ada vitamin tuh diminum vitamin gitu ya, untuk selain vitamin kayak penambah darah, imun gitu ya, itu buat kayak makanan tambahan lah buat tubuh lo selain dari makanan pokok lo yang lo makan. Misalkan lo makan nasi terus lo minum vitamin gitu ya, itu jangan ketinggalan deh gitu ya. Sekarang kan penyakit serem-serem ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini sebelum kita bahas si Where It bisa kita jadiin tempat lo buat ngebungkus link over gitu ya, mau itu dating atau movie, itu sebenarnya sama saja. Semuanya itu bakal kena yang namanya deteksi spam dari sosial media yang lo pakai untuk nyari traffic ya, mau di Instagram, Facebook, Twitter. Tapi kalau di Twitter enggak sih ya. Yang di Twitter tuh enggak. Yang paling sering tuh pasti Instagram dan Facebook gitu. Dan lo juga apa-apa nyarinya di Instagram kan, nyari traffic gitu. Lo ngelempar link di Instagram kena banned tuh linknya, wajar. Mau itu link over atau link yang lo dapetin untuk CPA dating atau CPA movie, itu pasti kena yang namanya deteksi spam gitu dari sosial media tersebut ya. Dan link lo itu akhirnya mati gitu, nggak bisa dituju atau nggak bisa diakses gitu ya. Jangankan nggak bisa diakses, dikirim aja nggak bisa gitu kan. Jadi sebelum kesana kita balik dulu ke sebuah DB ya, @combo gitu ya. @combo imo, gue udah login imo combo gitu ya. Nah jadi gini, kan gue bilang di awal tadi ya bahwa masih banyak banget ternyata rekan-rekan subscriber kita yang benar-benar nol gitu di CPA. Mereka bukan cuma hanya nggak tahu nyari traffic atau bingung karena Instagram udah susah nyari traffic, enggak, tapi mereka benar-benar yang CPA tuh apa gitu, dan uang dari CPA tuh hasilnya dari mana, atau datangnya uang CPA atau uang yang kita dapetin dari CPA tuh dari mana gitu. Nah sini gue bakal coba jelasin sedikit. Nah jadi dari mana sih uang yang lo hasilin dari CPA itu, uang itu datangnya dari mana gitu. Ini kenapa gue contohin di @combo itu karena ada dua tipe di sini ya untuk mendaftar di @combo. Lo bisa daftar jadi publisher atau advertiser. Nah jadi kalau misalkan lo daftar jadi publisher, berarti lo tuh jadi orang yang kayak gua atau kawan-kawan yang semua main di CPA, itu lo bisa ngasilin uang dari @combo kalau lo daftar menjadi publisher.
Mau itu di IMO kayak Datify kayak kalau lo daftar jadi publisher lo bisa ngasihin uang dari DB ini atau dari web ini. Kalau publisher ya. Nah, kalau advertiser itu beda lagi. Di advertiser tuh lo ngeluarin duit ya, ngeluarin duit ke AdCombo buat mengiklankan produk lo. Jadi lo katakanlah lo punya sebuah web gitu, web yang menjual suatu produk gitu ya. Terus lo pengen dapetin pembeli, berarti lo butuh traffic dong. Nah, lo cari nih web yang menyediakan jasa periklanan gitu. Lo datang ke AdCombo, lo daftar sebagai advertiser, terus lo promosikan dagangan lo tuh via AdCombo. Berarti lo harus ngebayar si AdCombo buat datengin traffic ke web lo, biar nanti ada pembeli ke produk lo. Jadi gitu. Nah, itulah si CPA tadi ya. Nah, makanya di CPA itu kan ada offer kan tadi. Di CPA itu ada offer yang namanya offer dating, SS, sweepstake, streaming, live sport, terus juga e-commerce segala macem. Itu semuanya ada advertiser di web-web CPA itu. Yang gue sebutin tadi, si advertiser ini mendaftar atau coba ngebayar di AdCombo contohnya, ini gue bayar lo datengin traffic ya buat ke produk gue gitu. Nah, terus mereka pasti ada kayak pilihan-pilihan trafficnya tuh, mereka butuh traffic yang seperti ini karena produk mereka seperti ini bla 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 gitu. Katakanlah gue punya web si montok nih gitu kan dan gue butuh traffic yang ya pastinya traffic gue butuhnya cowok dewasa gitu kan, buat masuk ke web si montok gue gitu, buat daftar ke live cam si cewek-cewek yang ada di website si montok gue gitu kan. Terus mereka ngebayar daftar pakai CC mereka, kartu kredit, terus masuk deh itu duit ya ke website gue. Terus si traffic itu datangnya dari si publisher A. Oh, publisher A nih yang datengin traffic ke web gue. Ya udah, dapat bonus, dapat uang si publisher A karena sudah mendatangkan traffic ke website gue tadi si montok gitu. Itu contohnya ya untuk yang dating. Itu anggapnya seperti itu. Terus yang untuk movie itu biasanya kayak misalkan dulu si AdCenter itu sebelum tutup, AdCenter itu kan kerjasama sama salah satu website apa gitu. Nah, si website ini punya kayak katakanlah gudang yang isinya gudang itu ada ebook, banyak juga movie bla bla gitu. Nah, itu movie dan ebooknya dijual. Terus mereka butuh traffic datang untuk ngebeli si ebook dan movie tersebut. Ya udah, para publisher AdCenter atau lo semua yang pernah main di AdCenter dan gue juga nyepam tuh si link over CPA movie buat datengin traffic ke website yang kerjasama dengan AdCenter gitu. Ya sebenarnya kayak gitu, mau itu AdCombo kayak mau IMO kayak ya atau Datify gitu, mereka tuh punya advertiser gitu. Mereka punya advertiser yang ngedatengin traffic ke website yang kerjasama dengan web DB tadi, AdCombo, Datify, AdCenter, Adexico atau Datify, semuanya seperti itu. Nah, itu uangnya datangnya dari sana gitu. Gue punya produk dan gue butuh traffic yang datang ke produk gue. Siapa tahu traffic itu datang mereka butuh atau mereka butuh produk gue, pengen beli produk gue, dan gue butuh traffic gue bisa datengin traffic dari mana ya? Oh, gue minta tolong sama si AdCombo lah. Nih gue beli slot traffic ya di lo, tolong datengin traffic sekian traffic yang kayak gini. Oke. Ada publisher daftar di AdCombo, milih offer yang ternyata offer itu datangnya dari gue tadi yang mau minta tolong si AdCombo datengin traffic. Dipilih offer tadi sama publisher, offer tuh di spam buat datengin traffic datang ke web gue, ya udah sama-sama dapat duit kan gitu istilahnya. Bukan istilahnya, ya gitu contohnya. Nah, terus lo nanya lagi, dari tadi lo bilang tuh bang offer, link over itu sebenarnya apa sih gitu? Offer tuh produk ya, produk yang ada di sebuah DB lah, bisa dianggap seperti itu, produk yang ada di sebuah DB gitu ya. Katakanlah lo punya DB ya, katakanlah lo udah tahu tadi gue jelasin kan DB ini kayak gini gitu. Katakanlah lo udah punya DB, lo daftar DB gitu, lo dapat tuh DB itu singkatnya dari dashboard ya. Nah, ini DB nih contohnya Adexico. Terus ini kan offernya nih. Nah, ini offernya, dan gue punya offer yang aktif atau yang sudah gue request dan dapat itu ini. Nah, terus mana tuh link over? Nah, link over tuh ini. Jadi di setiap DB, mau itu AdCombo ke IMO ke Datify ke itu semuanya ada yang namanya offer, dan setiap offernya itu ada link overnya. Dan link offer itulah yang lo bagikan, yang lo spam, yang lo lempar kemanapun tempat lo nyari sebuah traffic ya. Itu link ini. Nah, link inilah yang lo bagiin dan lo harus datengin traffic untuk ke link over ini gitu. Kalau lo mau dapetin uang, berarti mereka harus masuk
via link offer ini gitu. Kalau mereka nggak masuk via link offer ini, ya lo nggak dapet duit, gitu aja. Jadi produk yang ada di sebuah DB itu ada yang namanya link offer, dan link offer inilah yang lo bagiin atau lo spam ke traffic mau di Instagram kayak atau dimanapun itu buat mereka masuk ya dari link offer ini, dan lo dapat duit. Tapi pasti ya tetap ada syarat-syarat lainnya, karena setiap produk tuh pasti beda-beda. Katakanlah offer ini, link offer ini ada nih, orang masuk ke link offer ini, dan syaratnya apa? Oh, syaratnya cuma harus daftar pakai email mereka, terus emailnya konfirmasi bla bla, baru kita dapat uang gitu. Bukan langsung cuman ada kita spam link ini, terus ada yang ngeklik linknya, masuk webnya, udah kita dapat duitnya. Enggak juga, namanya juga udah CPA, cost per action. Harus ada aksi, harus ada action dari atau harus ada apa ya, aksi tadi ya, CPA, cost per action. Harus ada aktivitas yang dilakukan oleh traffic itu dari link offer yang kita kasih ke mereka gitu. Tergantung dari offernya. Apakah offer itu harus ngebuat si traffic tuh ngebayar dulu kah di awal, atau hanya cuma mendaftar pakai email mereka kah, atau kayak misalkan CPA-nya itu si CPA tipe e-commerce, berarti kan mereka harus ngebeli barang dulu dari offer kita, baru kita dapat bonus tuh dari web e-commerce tadi, di mana produk mereka kita promosikan dari link offer kita, kan gitu. Semuanya beda-beda, semua offer atau semua produk tuh punya syarat yang berbeda-beda ya. Cuma tetap kuncinya adalah semua traffic harus masuk dari link ini atau link offer lo. Lo punya DB, lo punya offer di DB tersebut, offer di DB tersebut punya link offer, dan link offer itu yang lo bagiin atau yang lo harus datangkan traffic masuk dari link offer tersebut. Jadi link ini yang harus lo spam, harus lo lempar, lo bagikan kemanapun tempat lo nyari traffic, Instagram kah, Facebook kah, Twitter, semuanya lah pokoknya seperti itu. Oke, berarti yang sekarang kita bahas adalah link offernya ya. Kita lanjut ke masalah link overnya, karena masih banyak banget masalahnya ya, bahwa link over ini nggak semudah yang kita bayangin gitu. Oh gitu, ternyata ada ngasilin uang dari CPA tuh kayak gitu, dari DB tuh punya offer tuh ada link offer, terus link offer itu kita bagiin, baru deh kita bisa mulai yang namanya ngasilin cuan gitu. Ya nggak semudah itu juga, ternyata link offer ini nggak gampang kita bagiin atau nggak gampang kita share gitu. Mau itu link offer dari dating kah, movie kah, bahkan e-commerce sekalipun kah, segala macam itu ada aja yang kena namanya apa ya? Ya kena kedeteksi spam gitu, mau dari sosial media manapun, yang sering sih Instagram ya, karena yang gue tahu lo orang semua main kebanyakan di Instagram gitu ya, atau juga lo mungkin main di Medium, tapi Medium juga ada susah gitu ya, Tumblr juga udah susah juga gitu ya. Nah itulah sulitnya. Atau juga ada yang pakai ngiklan di Facebook tuh. Bisa juga kan kita nyari traffic dari kita ngiklanin link offer kita, tapi ternyata cara-cara itu pun makin kesini makin mati juga gitu ya, karena itu tadi link offer ini sudah kedeteksi spam gitu ya. Nggak tahu kenapa, mau itu dating mau itu movie segala macam kedeteksi spam gitu ya, karena apa ya, mungkin sih ya karena rekam jejak publisher lama mungkin ya, main licik atau apa, kita nggak ada yang tahu lah. Jadi orang-orang berpikir link-link kayak gini nih ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya cuma ngambil duit kita dari kartu kredit gitu ya. Sebenarnya sih nggak juga. Apa yang produk ada di offer tersebut itu sebenarnya ada gitu. Cuma tergantung dari publishernya, dan kebanyakan publisher kayak kita ini ya kadang kan ada yang main nakal segala macam, yang ngebuat akhirnya sosial media manapun atau web manapun mendeteksi link tersebut adalah link spam dan berbahaya. Padahal nggak berbahaya gitu. Nah itulah yang ngebuat kita harus pinter-pinter untuk ngebuat link ini harus bisa sampai ke traffic gitu ya. Dan banyak caranya ya, dibungkus kah, langsung pakai Bitly mungkin, atau dibungkus pakai pakai Linktree gitu ya, dibungkus pakai atau langsung di share aja juga bisa kalau di Pinterest atau di Twitter gitu ya. Tapi kalau gue jujur ya, kalau gue pasti gue bungkus dulu ya, mau itu gue main movie atau apa gitu ya, gue bungkus kayak misalkan pakai site Google. Coba kita buka site Google ya. Nah, site Google ini adalah DB gratisan yang bisa kita buat dari Google ya. Nah, ini udah gue buka salah satu landing page gratisan ya.
Tadi gue nyebutnya landing page gratisan kan ya. Semua landing page atau LP gratisan yang bisa kita buat nih dari Google. Lo kunjungi saja site.google.com gitu ya. Nah, ini dulu awal-awal gue masih bergerilya lah ya di dunia movie lah ya. Sebelum AdSense tertutup lah intinya. Tapi sekarang gue pengen nyoba dari Adexiko sih. Cuma Adexiko masih gue minta overdating dulu gitu, dan belum bisa gue bener-bener nyari traffic lagi, karena kan tadi gue bilang ya gue masih ada ya masalah kesehatan inilah gitu ya. Sedikit mengganggu sih ya masalah kesehatan ini, tapi ya sudahlah. Nah, di DB ini di DB kan, di landing page ini gratis boy. Kita bisa buat gratis, lo bisa buat gratis. Dan tadi yang gue bilang di awal bahwa yang gue bilang tadi itu ya, bahwa link ini pasti bisa kena deteksi spam, dan akhirnya link ini mati, nggak bisa kita bagiin, nggak bisa kita share, nggak bisa kita lempar ke DM, chat, apapun itu. Ya udah, akhirnya link ini kita bungkus ke sini, landing page, ya kan? Nah, ini landing page. Kita coba lihat ya. Sorry. Ini halaman buat tempat ngeditnya. Coba kita lihat, kita buka ya landing page gue ini. Masih bisa tuh kan, masih bisa dibuka, dan ini ada linknya. Link ini coba kita klik, dan ini gue bawa ke landing page movie gue yang lain gitu. Kalau gue dari landing page dulu, nggak langsung gue kasih link over ya. Link overnya di sini, di landing page gue yang ini, si FCG movie gitu. Jadi gue di sini nih cuma buat ngamanin link dari link web gue ini, karena bisa juga jadi si link ini nih si link gue ini, link dari FCG movie itu kena deteksi spam juga. Ya karena sudah terlihat dari landing page-nya tentang movie-movie, tentang dating-dating. Wah, ini kata si sosial media atau Google, wah ini spam nih, langsung aja deh gitu kan. Serius, gue bisa kayak gitu. Jadi makanya untuk ngamanin si landing page atau web gue ini gue kurung atau gue bungkus lagi pakai ini. Jadi pas diklik, larinya ke landing page gue yang asli, si FCG movie. Tapi kalau misalkan lo nggak punya landing page ini, lo langsung mau naruh link over lo gitu, katakanlah di sini lo punya link over movie dari Adexiko, bisa, tinggal lo edit di sini kan. Ini lo edit, tuh lo ganti link ininya, lo ganti pakai link over nih di sini. Jadi link ini nanti lo ganti pakai link yang lo ambil dari sini, copy gitu. Oke, sekarang balik lagi ke We Heard It ya. Tadi kan kita masih ngebahas masalah link over yang kena deteksi spam, itu kita bungkus bla 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 gitu lah ya. Nah, di We Heard It juga kita bisa ngebungkus yang namanya link over gitu ya. Dan lebih aman pastinya, karena nggak langsung ke detect spam kalau di We Heard It. Intinya We Heard It ini cuma jadi batu loncatan doang menuju ke link over yang asli lah gitu. Ya, jadi sama saja kayak site Google gitu ya, kayak gini tadi. Di sini gue naruh link menuju ke website gue gitu kan. Terus lo males ngebuat landing page dari Google site karena kayaknya repot ya, namain gambar, edit, kata-kata, bla bla, aduh mager. Ya udah, lo bisa pakai We Heard It. Lo langsung saja, lo lagi movie apa yang lagi rame nih? Ya katakanlah movie ini, ya udah gue buat gue post gambar, terus gue kasih judul Watch Legacy Online for Free bla bla, terus gue taruh link di sini. Orang-orang ngeklik link ini kan. Ini kalau dari HP ya, kalau ngebuka We Heard It dari HP, gambar ini kalau diklik langsung mengarah ke link yang kita pasang ya. Tapi kalau di PC nggak bisa, dia harus ngeklik ini gitu. Tapi kalau dari HP ngeklik gambar aja, mereka langsung lari ke link yang terpasang di gambar tersebut, kayak Pinterest gitu ya. Nah kalau di PC, di We Heard It ini harus ngeklik ini. Ya udah, katakanlah traffic gue ngeklik link ini gitu. Ya udah kebawa ke web movie gue kan gitu, sama saja kan. Nah jadi gitu boy ya. Ini juga kan gue coba nyari traffic untuk movie WandaVision dulu ya. Nah jadi gitu ya, di konten kali ini gue ngasih tau lo CPA tuh gini-gini lo, garis besar itu seperti ini. Uangnya datang dari advertiser tadi ya. Terus link over suka mati, kita bagiin link over ke terdeteksi spam di sosial media manapun ya, kita bungkus dulu. Bungkusnya bisa pakai apa aja gitu ya, pakai site Google, yang paling gampang pakai We Heard It. Lo tinggal pasang link over lo di We Heard It ya, terus link nanti yang lo bagiin ke orang-orang atau ke traffic lo itu ya, link dari We Heard It-nya ya, link ini gitu yang lo bagiin. Yang gue bagiin nanti ke orang-orang ya link ini gitu. Bukan link overnya lagi ya, karena link over udah kita bungkus di sini, sudah kita bungkus di sini
Jadi yang kita kasih atau yang kita kasih link ke DM Instagram atau ke Facebook atau manapun itu, ya link dari sini, link URL-nya, link offernya kita taruh di sini. Berarti mereka kita suruh untuk ngeklik link yang ada di sini nantinya, gitu. Oke, segini dulu ya. Next kita buat video, ya video-video yang bisa menghasilkan cuan lah pastinya ya.